hadis Nabi, surga itu dihiasi dengan yang susah-susah. Yang susah-susah itu bikin kita letih. Ya kan? Sholat subuh ini berat. Sedekah itu juga berat. Tapi ada juga yang syariat ini mudah-mudah, ada juga sebenarnya. Ada, cuman saya tidak perlu sebut. Tapi umumnya susah-susah. Karena memang begitu. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ketika Allah menciptakan neraka, lalu Allah suruh malaikat Jibril untuk melihat. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan selalu husnuzon setiap dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau Bapak Ibu sehat, itu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu sakit, itu juga yang terbaik. Karena ketika Allah memberikan sesuatu kepada hambanya, maka itu mesti yang terbaik. Cuman tinggal hambanya lagi menerima apa tidak dengan apa yang Allah berikan. Karena yang membuat kita tidak bahagia adalah ketika kita melawan takdir, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika kita menerimanya, maka di situ bernilai pahala. Entah itu hal yang kita sukai atau yang tidak kita sukai. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, ketika kondisi kita nikmat, dapat nikmat, senang, kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ketika kondisi tidak enak, sedih, kita mengucap juga alhamdulillah ala kulli hal. Maka semua apapun yang Allah tetapkan kepada kita hambanya, maka itu yang terbaik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dalam kondisi itu kita tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lagi mudah dilapangkan, tidak lupa sama Allah. Ketika kita lagi susah, juga tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Maka orang beriman dia selalu bahagia. Kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair. Idza asabathu syarra syakara wa kana khairan lahu, wa idza asabathu dharra sabara wa kana khairan lahu." Orang beriman itu ajaib. Kenapa ajaib? Ketika dia diberikan Allah kenikmatan, dia bersyukur. Itu yang baik baginya. Lapang gitu ya. Anak habis wisuda kemarin, ya kan? Kemudian yang suaminya habis naik pangkat pula kemarin. Yang istrinya kemarin dapat dalam perdagangannya bonus dalam penjualan pula. Oh, itu luar biasa. Nah, ya kan, Bu? Itulah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak lupa sama Allah. Bersyukur, makin taat, sadar diri, tahu diri. Oh, ini saya lagi diberi nikmat banyak. Tambah salat duha, tambah tilawah Qur'annya gitu. Kemudian di saat Allah berikan dia ujian, bangkrut, ya kan? Ada di antara keluarga meninggal, macam-macam ujian gitu kan, yang sifatnya mengajak untuk sabar. Dia sabar gitu. Maka itu yang terbaik. Itulah orang beriman. Jadi selalu dapat baik orang beriman itu. Dia nggak mau buruk. Jadi baik itu dapat lewat dua jalur. Satu lewat syukur, satu lagi lewat sabar. Kita nggak ingin buruk. Jadi ketika ada musibah, kemudian sabar, baik. Baik. Itu baik. Ini yang nggak ditembus sama sebagian orang pemahamannya. Itulah hebatnya Islam. Mencakup semua dalam sendi kehidupan, dibahas semuanya. Maka bahagia kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi orang yang beragama Islam.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita sekitar 12 hari lagi akan datang tamu istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang di situ Allah buka pintu surga selapang-lapangnya, bulan yang Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, wasuffidatis syayatin, setan dibelenggu di waktu itu. Maka ketika nanti sekiranya Allah menakdirkan kita mendapati bulan itu, maka kita jangan sia-siakan. Bisa jadi Ramadan tahun ini terakhir bagi Bapak Ibu. Gimana sekiranya ini Ramadan terakhir bagi Bapak Ibu? Tidak dapat lagi setelah itu. Zuhur kemarin, ibu-ibu udah lupa kan hadisnya? Harusnya Ustaz nanya kami, zuhur kemarin Bapak Ibu masih ingat enggak? Gitu kan? Ustaz suuzon berarti. Zuhur kemarin Bapak Ibu sudah lupa kan hadis yang saya sampaikan? Ingat enggak, Bu? Hah? Nggak ingat lagi? Nggak hadir apa memang? Oh, jadi ibu-ibu kajian subuh ini zuhur nggak hadir? Soalnya saya zuhur tuh seminggu 2 kali tausiah. Kultum kan, Bu? Kamis sekali pula, 3 kali sepekan. Muak jamaahnya. Ini juga lagi ustadznya, ini juga lagi dia. Cuman tuh tadi kalau saya ditanya, Ustadz ceramah di situ kan beda-beda terus judulnya kan? Beda. Jarang sama tuh jarang. Paling saya jarakkan 5 bulan baru saya ulang lagi. Itu pun beda juga nanti penjelasannya kan. Itu enggak habis materi, enggak. Yang habis jamaah habis. Kalau materi enggak habis. Yang habis jamaah. Jadi dalam Islam nih Bapak Ibu, materi itu enggak pernah habis. Materi itu sangat banyak. Umur habis, materi belum habis. Makanya memang dibagi-bagi kan, mana yang wajib, mana yang sunnah kan. Itulah yang wajib-wajib aja kita kerjakan kan gitu. Sangat banyak pembahasan. Agama satu-satunya agama yang bisa bikin kajian sehari 5 kali cuma Islam. Karena materinya itu semuanya ada. Cuman kita nih tidak membahas. Kita pikir agama kita nih sama kayak agama lain. Yang mereka miskin pembahasan. Kita enggak. Sampai yang nggak terbayang sama kita dibahas sama Islam. Pakai sendal, kaki kanan, kaki kiri, atau langsung kedua-duanya, Bu? Tuh. Kalau lepas sendal, tuh. Ada nggak di mana-mana, Bang? Nggak ada. Islam aja cuma. Mau tidur, cuma tinggal tergeletak ngorok aja sama bapak misalnya. Itu pembahasan lama, ya kan? Bagaimana Nabi betul-betul sopan luar biasa kepada tidur. Disuruh wudu dulu, ya kan? Wudu. Habis itu bersih-bersihkan tempat tidur dengan baca bismillah. Biar jin itu pergi, gitu kan. Rupanya ibu ini mau tidur, dia dipukul-pukulnya. Kenapa pukul-pukul? Biar jinnya pergi. Kalau suaminya lagi tidur, ya kan? Si jin tadi pikirnya. Habis itu doa, istighfar, pembahasannya panjang. Sehingga nanti apa efeknya? Tidur itu kalau berkualitas maka memberikan hidup yang berkualitas. Karena dalam tidur itu nanti dia memperbaiki semua sistem tubuh yang kita bermasalah. Makanya tidur tuh hebat sekali. Dan orang banyak nggak bisa tidur, ya kan, Bu? Minum pil tidur, akhirnya nggak bangun bisa lagi karena overdosis. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti Ibu lupa ya habis kemarin tuh ya. Kan begini, zuhur kemarin saya bilang begini. Dalam satu hadis ada seorang sahabat, dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada 2 orang yang baru sama-sama masuk Islam, Pak. 2 orang nih baru sama-sama masuk Islam, si A, si B. Si A dalam prosesnya dia semangat beribadah. Saking semangatnya sampai dia mati syahid. Si B dia baru masuk Islam. Tapi biasa saja, ibadah hariannya biasa saja. Tapi antara si A sama si B ini, meskipun si A nih semangat beribadah sampai mati syahid dia, tapi ketika di hari kiamat yang pertama dipanggil masuk surga justru si B, bukan si A. Akhirnya sahabat ini bangun dan tersentak dari tidurnya.
dia bercerita ke sahabat lain dan bercerita ke Nabi. Ternyata Bapak Ibu, si A dengan si B, ya kan? Si A nih tadi semangat beribadah sampai dia mati syahid. Kita tahu kan keutamaan orang mati syahid gimana? Dia dibebaskan dosa tetesan darah pertama menghapuskan dosa. Bisa memberi syafaat kepada 70 karib kerabat untuk masuk surga. Dibebaskan goncangan hari kiamat. Dipasangkan mahkota kemuliaan dan dinampakkan tempatnya di surga. Itu orang mati syahid. Tapi ternyata bukan si A yang mati syahid pertama diajak masuk surga, justru si B. Kenapa Bapak Ibu? Karena si B umurnya lebih panjang 1 tahun. Lebih tua dia setahun. Lebih tua. Bukan, kalau lebih tua itu lebih kepada lahir ya Bu ya. Ini lebih panjang umurnya. Itu lebih kepada mati itu berarti, ya kan? Kalau lebih tua kan berarti siapa yang lahir duluan. Tapi kalau lebih panjang berarti siapa yang mati terakhir. Ya kan, Bu? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang si B ini ternyata lebih dulu dipanggil masuk surga. Kenapa? Karena umurnya lebih panjang 1 tahun. Kata Nabi, apa yang membuat kalian heran? Apa yang membuat kalian bingung? Bukankah dia umurnya lebih panjang 1 tahun, kemudian dia mendapati bulan Ramadan, sehingga rukuknya, sujudnya, ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu yang membuat dia lebih mulia. Meskipun dia ibadahnya biasa saja sehari-harinya, tapi ketemu dia bulan Ramadan sekali setahun dan umurnya dipanjangkan lebih setahun daripada si A, justru dia yang masuk surga lebih dulu. Ibu-ibu, saya mau bertanya, kawan-kawan ibu dulu yang SD itu udah banyak yang mati. Ibu belum lagi? Kok belum? Karena ibu memang takdirnya belum habis rezekinya, ya kan? Mau gimana pun tidak mati. Kalau habis rezekinya mati. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita nih punya kawan yang dulu sama angkatan sekolahnya, tapi kita hari ini masih hidup. Kita berjumpa dengan Ramadan tahun lalu, dia tahun lalu udah tidak jumpa. Lalu tahun ini kita mudah-mudahan jumpa, amin. Oh, ada yang nggak amin, berarti enggak nih. Sekarang menyebut amin dah nggak masalah, udah lewat tanggal 14 ya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika Bapak Ibu itu umurnya lebih setahun saja dari kawan Bapak Ibu yang lebih dulu meninggal, itu bisa memiliki keutamaan yang sangat luar biasa itu. Sebagaimana hadis itu tadi kan, bayangkan tuh, yang si B ini semangat ibadahnya biasa saja, tapi dia dulu masuk surga karena beda setahun dalam beribadah dalam di dunia ini. Itu makanya. Jadi ibu-ibu, sekiranya ini Ramadan terakhir bagi Bapak Ibu, gimana kira-kira? Berhadapan langsung dengan Allah. Gimana? Kalau nggak dimaksimalkan Ramadan nanti gimana? Ini di Mushola Al-Hidayah nih Bu, ini bagus nih. Saya nanti kan habis kultum, tarawih, sholat, habis itu bikin iktikaf di sini. Saya siap membimbing di sini. Kawan-kawan Ustaz Azam, Ustaz Hafiz, kami kan dekat-dekat rumah di sini. Saya pikir bagus ini. Dulu kami di Payakumbuh itu setiap tahun jadi pembimbing iktikaf. Mungkin kita tidak ambil iktikaf full. Mungkin habis Isya jangan langsung bubar, ya kan? Masukkan makanan dulu, ya kan? Bubur, baca Quran, 2 ayat, bubur 2 sendok, ya kan? Akhirnya nggak cepat pulang orang, ya kan, Bu? Tahun lalu saya kesini udah sunyi orang habis Isya. Habis saya pulang sholat tarawih, ceramah, pulang. Pak Andi, saya mau ke musola lah, baca Quran, iktikaf kita ya. Meskipun iktikaf separuh lah. Udah bubar kaum muslimin rahimakumullah. Tinggal saya lagi. Tidak bisa nih kalau kayak gini, pulang juga lagi saya bilang. Itu. Jadi bagus kita hidupkan malam di masjid. Kan sebaik-baik tempat di masjid. Gitu. Bapak-bapak apalagi. Masa di rumah terus, ya kan? Makanya di bulan Ramadan itu nanti kita maksimalkan malamnya, siangnya, gitu kan. Bapak Ibu jemaah. Jadi materi saya subuh nih membahas tentang bahwa di antara tanda-tanda hati orang yang sehat
adalah dia rela tubuhnya letih untuk beribadah kepada Allah, letih untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, kita kan tahu hadis Nabi, surga itu dihiasi dengan yang susah-susah. Yang susah-susah itu bikin kita letih, ya kan? Sholat subuh ini berat. Sedekah itu juga berat. Tapi ada juga yang syariat ini mudah-mudah, ada juga sebenarnya. Ada, cuman saya tidak perlu sebut. Tapi umumnya susah-susah. Karena memang begitu. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, ketika Allah menciptakan neraka, lalu Allah suruh malaikat Jibril untuk melihat. Apa kata malaikat Jibril? Ya Allah, ini neraka luar biasa azab. Tidak akan ada yang masuk neraka. Habis itu, setelah itu malaikat Jibril selesai lihat neraka, dihiasi neraka dengan syahwat. Huffatul jannatu bil makarih wa huffatun naru bis syahwat. Neraka dihiasi dengan yang enak-enak, judi. Yang sebenarnya tidak enak juga judi itu. Minum khamar itu tidak enak. Cuman entah gimana orang bilang enak. Zina segala macam. Dihiasi dengan yang enak-enak. Yang intinya syahwat. Yang akhirnya orang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilihat lagi sama Jibril, "Wih, kalau begini banyak orang masuk neraka ya Allah. Karena bentuk hiasan neraka begini bentuknya." Lalu Allah ciptakan surga. Dilihat pula malaikat Jibril sama malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Indah sekali surga ini. Surga yang paling bawah aja 10 kenikmatan level dunia. Ini surga itu paling bawah ya, Bu ya. Apalagi surga yang jauh ratusan ribuan kali lipat dari itu." Kata malaikat Jibril, "Ini surga ini mesti orang masuk surga semua ya Allah." Habis itu malaikat Jibril pergi. Habis itu Allah hiasi neraka dengan yang susah-susah. Wa huffatul jannatu bil makarih. Yang susah-susah, jihad, sedekah, berbakti segala macam. Kata malaikat Jibril setelah lihat yang kedua, ini banyak orang nggak akan bisa masuk surga ya Allah karena keletihan-keletihan yang hiasi surga tadi. Maka Bapak Ibu, orang itu semuanya letih sebenarnya. Makanya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4 surat 4 ayat 104 Allah mengatakan, Bu. Nah, nanti ini Bapak Ibu coba kalau udah letih, capek, bosan, baca ayat ini. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian susah, kalau kalian letih, sebenarnya orang-orang kafir itu letih juga. Lalu kita bilang, kayaknya saya jadi umat Islam ini letih kali lah ini beribadah nih. Orang di non-muslim sekali seminggu cuma datang. Kita 5 kali seminggu, 5 kali sehari. 5 kali seminggu, nggak bisa ya. 5 kali sehari. Belum lagi yang sunnah-sunnah. Itu pun masih dibilang fawailul lil musallin. Bapak Ibu tahu kan ayat fawailul lil musallin? Apa artinya? Celaka orang sholat. Udah sholat 5 waktu ke masjid. Laki-laki wajib. Habis itu tambah sholat sunnah. Masih juga fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Berat rupanya. Maka Bapak Ibu jamaah Allah bilang kalau kalian susah di dunia, orang kafir itu susah. Fir'aun Bapak Ibu mau masuk neraka itu susah dia tuh, harus berjuang dia. Kalau masuk neraka harus tenggelam dulu dia di Laut Merah baru bisa masuk neraka. Kan susah itu. Fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, orang-orang itu juga susah. Mau masuk surga itu susah, masuk neraka juga susah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian ada yang kalian harapkan dari Allah, ridho dan balasan Allah. Mereka tidak punya harapan, tapi mereka bisa semangat gitu kan. Ya kan? Orang-orang ahli maksiat, mereka tuh berjuang juga Bapak Ibu untuk masuk neraka kan? Susah mereka. Penjahat-penjahat itu siapa bilang enaknya? Pas nyurinya enak, tapi pas giliran dia dikejar-kejar orang kan takut kemana-mana takut. Susah. Jangan dipikir kita memang betul ya susah kita ini. Udahlah kita nggak apalah. Nggak bisa.
Siapa yang paling banyak ibadahnya, berarti kan kesusahannya banyak di dunia. Maka di hari kiamat dia yang paling tinggi derajatnya. Dan banyak orang menyesal besok di hari kiamat karena nggak mau susah di dunia beribadah. Makanya Bapak Ibu, ibadah itu harus dipaksa. Nggak bisa nggak dipaksa. Level pertama itu. Paksa diri untuk beribadah. Paksa juga diri untuk meninggalkan maksiat. Lawan, paksa. Nggak bisa manja-manja gitu. Makanya ada yang menyebutkan level ibadah itu 4. Nah, Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu itu di mana. Pertama, dipaksa atau terpaksa. Paksa. Ustaz, nanti kalau dipaksa-paksa diri kita, nanti nggak ikhlas pula. Ikhlas itu, ikhlas. Di mana pula nggak dipaksa? Kalau dipaksa orang ya, kalau kita memaksa diri kita sendiri itu ikhlas itu. Nanti nggak ikhlas, Ustaz. Ikhlas. Ikhlas itu apa artinya? Ikhlas itu beramal dalam rangka mengharapkan ridho Allah dan balasan dari Allah. Lah, kalau kita misalnya beribadah, kita memaksa untuk tahajud, memaksa untuk subuh nih harus dipaksa nih. Kan mengharap apa kita? Ridho Allah dan balasan. Ikhlas itu namanya. Ikhlas itu. Jadi dipaksa orang kita kan. Kalau dipaksa orang pun kalau memang kita dalam taraf pendidikan tidak apa-apa juga. Kayak kita di pesantren dulu ya Bu, lebih baik kita tuh dipaksa, ditarik-tarik tapi masuk surga daripada dibiarkan kita masuk neraka. Tuh di pesantren dulu begitu tuh kalimatnya, biar kita tuh selalu kuat. Kadang-kadang kan peraturan terlampau banyak di pesantren, apa-apa bel, mau makan bel, mau ini bel, mau itu bel. Pulang ke rumah bel tidak ada, akhirnya nggak jalan lagi. Ini masalah juga jadinya. Jadi perlu ada ya pembaharuan lah dalam pendidikan di pesantren. Saya belajar itu Bapak Ibu sekarang sehingga kita mentraining pesantren-pesantren. Nah, jamaah, pertama itu dipaksa Bu, paksa dulu. Habis terpaksa, lama-lama kebiasaan. Jadi kebiasaan dia. Ini ngaji ini nggak mudah nih. Dipaksa, lama-lama kebiasaan. Udah agak ringan lah gitu ya. Setelah jadi kebiasaan, lama-lama nanti jadi kebutuhan. Jadi kebutuhan. Saya sepertinya Ustaz kalau nggak sholat subuh ke masjid nih, aduh nggak enak nih. Hidup nih ada yang kurang gitu. Dibilang kurang garam, udah ditambah garam Ustaz. Itu makan tuh. Orang Indonesia apa-apa semua makan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah udah jadi kebutuhan ya. Setelah jadi kebiasaan, jadi kebutuhan. Ada lagi nggak Bu di atas kebutuhan? Hah? Bu? Puasa Ibu nih Bu? Puasa. Belum Ramadan lagi. Oh, Senin Kamis, Sya'ban. Puasa Sya'ban. Habis kebutuhan ada lagi enggak? Hah? Apa Bu? Kewajiban. Kalau kewajiban tuh lain pula sudut pandang itu kayaknya. Terpaksa. Ini dirasa di kita maksudnya. Terpaksa. Kan nggak enak. Di kitanya rasa hati kita. Habis itu lama-lama kebiasaan. Udah agak ringan. Ya kan? Biasa. Nggak beban lagi. Kalau udah kebiasaan tuh kan nggak beban lagi dia. Habis itu kalau keharusan itu masih masuk terpaksanya ada tuh. Terpaksa, kebiasaan, di atas kebiasaan, kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang udah butuh kita. Kita butuh makan, kita butuh ini gitu, butuh kendaraan, butuh mengenakkan diri kita sehingga kita butuh gitu. Ada nggak orang yang mereka nggak butuh sholat? Ada. Malah dia malas sholat. Nggak enak dia sholat, menyiksa dia. Tapi ada nggak orang ketika sholat itu kebutuhan? Ada juga. Jadi kebutuhan. Di atas kebutuhan ada lagi nggak? Setelah 3 level tadi, terpaksa, kebiasaan, habis itu, atau kalau kita bahasakan keterpaksaan, kebiasaan, kebutuhan, kenikmatan. Itu. Jadi nikmat dia beribadah. Ini susah nih sepertinya, tidak mudah.
halawatul iman, merasakan manisnya iman. Masya Allah Bu, kita tuh kalau sudah menikmati, saya rindu sekali nikmat sholat itu. Kadang muncul Bu, tapi hilang dia lagi. Gini loh, di dunia ini kan di antara kenikmatan tuh kan gini. Orang kalau berpuasa lalu mau berbuka, nikmat enggak? Ya. Orang-orang hari pertama puasa itu banyak insiden, katanya dilihatnya kecoa, dipikirnya kurma gitu. Karena saking laparnya. Jadi tak mana hari pertama baru itu, makanya latih-latih sejak bulan Sya'ban. Kan udah kita bahas kemarin. Jadi orang itu ketika berbuka tuh nikmat sekali gitu. Nikmat gitu kan. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, bagi hamba yang berpuasa dapat dua kenikmatan. Satu nikmat ketika berbuka, satu lagi nikmat ketika dia berjumpa dengan Allah besok di hari kiamat. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa rabbih. Ada enggak orang ketika berbuka puasa nanti itu dia enggak enak, menyesal? Ada enggak? Enggak ada. Mau dimakan semua. Cepatlah, nah maka dia azan nih, katanya kan. Nikmat gitu. Menikmati. Gitu. Ada orang ketika berbuka itu tersiksa? Enggak ada. Bahagia itu, bahagia. Jadi ketika dia sholat, dia tuh bahagia gitu. Nikmat gitu. Jarang kita dapat gitu. Paling-paling kita level-levelnya kebutuhan baru. Belum satu kenikmatan. Tapi kadang-kadang ada rasa itu muncul, ada. Saya jujur aja Bapak Ibu, ada kadang menikmati bacaan Quran itu. Kita tuh rasanya bahagia. Itu yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Kalau selama ini kita kan nikmatnya baru materi-materi aja sifatnya. Punya mobil, yang sifatnya dunia, materi. Padahal kebahagiaan itu tidak letak pada materi. Tidak ada hubungannya dengan materi. Rumah luas lah, kita bilang rumah kita AC, lengkap perabotan. Enggak. Berapa banyak orang itu, ada orang kaya, artis di Indonesia nih, masuk penjara gara-gara narkoba. Padahal rumah dia 2 miliar, 200 miliar. Rumahnya 200 miliar. Kalau uang 2000 tenggelam musola gitu nih. 200 miliar lah. Tapi dia tetap nggak cukup juga, sehingga dia mengkonsumsi narkoba. Suami istri direhabilitasi. Kalau orang kaya, tuh coba, itu buktinya bahwa materi itu tidak bikin. Apalagi kita ngontrak, tinggal Allah. Level kita tuh jauh di bawah dia. Ini orang udah 200 miliar rumah aja, WC-nya aja, kamar mandinya itu lebih enak di situ daripada di kamar kita mungkin. Tapi dia nggak bahagia juga, pakai narkoba juga. Apalagi orang-orang yang duitnya cuma 100 juta. Lalu dia meninggalkan Allah. Mau sampai berapa dia mencari duit? Sampai 200 miliar. Buktinya yang 200 miliar aja nggak bahagia. Narkoba. Udahlah, nggak ada itu semua. Allah, balik ke Allah. Taat, melaksanakan semua perintah Allah. Tinggalkan semua larangan Allah. Bahagia. Tapi itu tadi, kita siap letih-letih untuk menyembah Allah. Masalah letih nih itu tadi, orang masuk neraka letih juga. Masuk neraka susah payah. Kalau cuman hanya dibilang masuk surga nih memang susah, masuk neraka nih mudah. Siapa bilang mudah? Enggak. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis pun Nabi mengatakan, kullun nas yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Hadis Imam Muslim, Bu. Kata Nabi, setiap pagi orang ini menjual dirinya. Ada yang mereka menjual dirinya, menyelamatkan mereka dari neraka, akhirnya masuk surga. Ada juga yang mereka menjual dirinya sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita ini sebenarnya menjual diri kita. Coba lihat, ada orang ini kan kalau udah berkeluarga pengennya kan sama keluarga.
Tapi karena dia diterima kerja di satu perusahaan atau dia diterima kerja di pemerintahan jadi PNS, ASN, P3K, apalah namanya kan. P3K ini pertolongan pertama. Ya pokoknya kerja lah. Nanti dibuat peraturan, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Bahkan ada yang pindah tugas. Pindah tugas. Ada yang dipindahkan dia ke sana, ke Kalimantan. Anak bininya tinggal di sini. Sebenarnya kalau hatinya lebih mau dia di sini. Tapi karena dia sudah menjual dirinya untuk jasanya yang dijual, jasa. Digaji dia tiap bulan dapat segini. Dia rela meninggalkan sang buah hati. Dia rela meninggalkan keluarga demi kerjaannya. Sehingga dengan itu nanti dia bisa menghidupi keluarganya. Itu kan jual diri namanya. Kita nggak berani melanggar peraturan itu. Kalau nggak dipecat, kan gitu. Kalau nggak mau, pecat. Dijual dirinya. Semua kita ini siapa yang nggak menjual dirinya? Cuman nanti paling kerjanya beda-beda. Gitu kan. Kita pergi ke pasar, jualan di pasar. Masuk pagi, pulang sore. Maunya kan di rumah aja. Cuman persoalannya kalau kita nggak jualan, kita nggak dapat duit. Nggak bisa untuk menafkahi keluarga. Itu kan menjual diri namanya. Menghabiskan waktu kita sehingga nanti kita dapat upah, gitu kan? Itu jual diri. Cuman masalah menjual diri ini, sebaik-baik jual diri itu ke Allah, Bapak Ibu. Orang kalau menyebut jual diri ini kan negatif ya, bukan, ini kita yang positifnya, tapi bisa juga negatifnya. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka diganti Allah dengan surga. Allah beli orang beriman, harta jiwanya diganti dengan surga. Nah, Allah aja yang beli kita, jangan yang lain gitu. Ini yang kita kasihan, kadang ada orang kerja di tempat kerjanya nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat 5 waktu. Apa ini? Keluar dari situ. Serahkan sama Allah, kerja tempat lain. Allah akan buka tempat lain. Tapi yakin dia, jangan khawatir dia, jangan takut, jangan ragu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua kita nih enggak ada yang mereka enak-enak, itu enggak ada. Siapa yang enak-enak di sini? Enggak ada. Cuman tuh tadi, ketika kita menghabiskan waktu kita dari pagi sampai sore, itu pastikan dia semuanya bernilai ibadah di sisi Allah, biar dicatat satu ibadah gitu. Dia pergi ke pasar jualan gitu. Di samping dia menunggu pelanggan, dia bisa istighfar, dia bisa tilawah Al-Quran. Kalau ada tempat duduk jualannya bertilawah Quran, dia bisa berselawat, kan zikir itu. Habis itu nanti ketika azan berkumandang, dia tinggalkan kesibukan dunianya, kemudian dia masuk ke masjid. Dia menghadap Allah, berdoa, meminta agar Allah mudahkan segala urusannya. Allah terima Allah terima taubatnya, ampunkan dosanya. Kan enak gitu, Bu. Nanti pergi lagi dia jualan, diucapkannya bismillah, mencari ridho Allah. Dia nggak mau yang haram-haram. Dia nggak mau menipu orang hanya karena untung yang sedikit. Untung yang banyak juga enggak. Gitu. Jadi orang beriman itu semuanya mereka itu letih. Orang yang nggak beriman juga letih. Di mana ceritanya orang yang nggak beriman mereka nggak letih? Makanya Bapak Ibu dalam satu riwayat ya diceritakan Umar bin Khattab melewati seorang pendeta. Kemudian beliau memanggil pendeta tadi. Dia waktu itu udah jadi khalifah Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar bin Khattab dia melewati seorang pendeta. Kemudian Umar bin Khattab tadi memanggil beliau. Ketika itu pendetanya datang. Kemudian Umar bin Khattab menangis melihat pendetanya tadi. Maka ketika Umar menangis, Umar ditanya sama pendeta, apa yang membuat kamu menangis, wahai Umar bin Khattab? Ketika itu kan. Lalu apa kata Umar, Bapak Ibu?
Saya teringat firman Allah dalam Al-Quran. Zakartu qala Allah azza wa jalla fi kitabihi amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, dia bekerja keras, lagi kepayahan, udah keras, kerjanya berat, susah. Tasla naran hamiyah, namun pada akhirnya dia masuk api yang sangat panas, masuk neraka. Jadi ketika Umar berjumpa sama pendeta tadi, pendeta ini kan dia kufur, tidak beriman sama Allah, ya kan? Dia nggak beriman sama Rasulullah. Dia capek mengajak orang untuk apa yang diyakininya diikuti sama orang. Tapi dan susah kan? Tapi pada akhirnya dia masuk neraka, ya kan? Masuk neraka kalau tidak beriman sama Nabi Muhammad. Semua di dunia ini kalau tidak beriman sama Nabi sebagai Rasulullah, masuk neraka, kafir. Tapi di dunia ini kan semua kita berdakwah nih. Orang Hindu berdakwah, orang Buddha berdakwah, orang Islam berdakwah, orang Kristen berdakwah. Dalam proses dakwah mereka kan susah. Ada yang tinggal di pedalaman, ada yang nggak makan, ada yang susah. Pokoknya susah. Tapi akhirnya masuk neraka. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat bahwa setiap apa yang kita lakukan itu dicatat, tidak pernah lalai Allah dari situ. Makanya kita selalu memperbaiki niat kita. Niat ini Bapak Ibu besar sekali pahalanya. Bahkan kata seorang ulama, ta'allamun niyah fa innaha ablaghu minal amal. Belajarlah niat karena niat lebih dulu sampai daripada amal di sisi Allah. Berapa banyak amalnya kecil tapi pahalanya besar, dan berapa banyak amalnya besar tapi pahalanya kecil karena niat kita. Maka orang beriman dia selalu menjaga niatnya dan selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Letih-letih dia siap aja. Dan itulah ciri-ciri hati orang yang sehat. Ketika dia lelah beribadah, ketika itu dia beribadah rela tubuhnya letih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat fa idza faraghta fansab. Ketika kamu selesai mengerjakan satu urusan, maka pindahlah ke urusan lain. Biar tidak sia-sia dari detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari, pekan yang dilewati sama seorang beriman. Meskipun Bapak Ibu, meskipun kita nih juga nanti ada lalainya juga. Lalai lagi nanti kan, diingatkan sama kawan. Nanti taat lagi seminggu, lalai dua hari, diingatkan lagi sama orang terdekat kita. Itu biasa. Jadi jangan dibilang habis kita nasihati orang, kita hebat terus. Dah, nanti kita pun minta nasihati dari orang. Saya Bapak Ibu ceramah, ustaz ceramah, mereka nasihatin orang. Itu sebenarnya nasihati diri sendiri itu. Nanti kalaupun lalai, diingatkan. Jadi saling mengingatkan kita ini. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah. Karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Sampai nanti kita sudah akhirnya meninggal dunia. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kesusahan yang dilewati oleh orang beriman, maka di situ dalam hadis Nabi SAW, hatta syauka yushakuha illa, sampai ada duri yang menusuk kakinya, itu semua menghapuskan dosa-dosanya. Jadi sakit, Bapak Ibu sakit misalnya, itu sakit itu menghapuskan dosa, menghapuskan dosa. Ya, makanya ada itu buku itu, berbahagialah bagi orang yang sakit. Dia gratis dapat pahala, gratis dapat dosa. Jadi kalau dosanya habis, pahalanya yang dapat lagi. Tapi kalau sehat-sehat kan Bu, dia untuk biar hapus dosanya tuh dia banyak beramal gitu. Tapi kalau dia sakit, cukup sabar aja, itu dosanya hapus. Di samping taubat gitu. Maka atau misalnya dia nggak sakit, cuman sakitnya ketika beribadah. Misalnya dia sholat, berdiri lama, itu kan sakit berat tuh. Ditahannya juga.
Itu pahala besar bagi dia. Bahkan pernah kita bahas kan fikihnya tentang orang yang lagi sakit tapi dipaksakannya sholat berdiri. Intinya tidak membahayakan. Pahalanya dua. Dia boleh duduk sebenarnya. Kan pernah kita bahas tuh. Tapi di kajian zuhur saya pernah bahas tentang fikih sholat tentang dalam berdiri. Sholat berdiri gitu kan. Itu kan wajib hukumnya. Tapi ada orang yang dia sakit. Kalau sakit tidak wajib. Tapi karena dia sakit dipaksanya juga berdiri. Tapi nggak membahayakan. Pahalanya dua. Satu pahala berdiri. Satu lagi pahala dia memaksakan dirinya. Tapi dengan syarat tidak membahayakan. Dua aja. Beda sama yang mereka nggak sakit kan lebih ringan. Jadi beribadah, letih dalam ibadah itu biasa. Dan Allah pun juga mengatakan dalam Al-Quran, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yaftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Manusia mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, ada ujiannya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, saya rasa pagi ini sampai sini aja dulu. Insyaallah kita nanti lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari Kamis. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan sampai nanti kepada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita di bulan Ramadan nanti bisa pula umroh. Karena di antara amalan utama di bulan suci Ramadan adalah ada 5 kalau tidak salah. Ya. Di antaranya puasa, salat tarawih, tilawah Quran, sedekah. Dan yang kelima adalah i'timar, yaitu umroh ke Baitullah. Yang kata Nabi, orang umroh di bulan Ramadan pahalanya sama seperti haji dengan Nabi SAW. Kalau Allah takdirkan, kalau Allah panggil kita, itu satu kenikmatan bagi kita. Tapi kalau memang tidak, ya itu yang terbaik pula. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, itu yang dapat kami sampaikan. Jazakumullah atas segala perhatian. Mohon maaf silap dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.